Pak Prabowo dipanggil oleh Presiden ke istana dan itu nanti rakyat yang menentukan. Wacana boleh-boleh aja, namanya wacana. Yang nggak boleh itu saya sama Pak Jokowi. Ini yang menyampaikan bukan saya loh ya. Urusan 3 periode sudah saya jawab. Akhirnya Jokowi menyerah. Jokowi jadi cawapres Prabowo di Pilpres 2024 mendatang. Tapi kami sempat ketemu Pak Prabowo kemarin sepulang dari istana, beliau senyum-senyum dan beliau tertawa lebar. Ya, kita akan melihat politik itu juga memperhatikan prinsip-prinsip kepatutan, tetapi yang paling penting kan harapan rakyat. Begitu itu sudah dijawab, muncul lagi yang namanya perpanjangan. Juga sudah saya jawab. Muncul wacana baru soal Presiden Joko Widodo yang jadi wakil presiden pada 2024 mendatang. Menurut PDI Perjuangan, partai yang menaungi Jokowi kini tak tertutup peluang bagi mantan gubernur Jakarta itu untuk menjadi wapres. Sebab pada 2024, Jokowi telah menuntaskan jabatan sebagai presiden. Lalu, apakah ada peluang jika Jokowi menjadi cawapres Prabowo? Dia bukan pemimpin yang memang kita idam-idamkan kalau memang mau. Jadi ya, hendaknya jangan lagi berpikir untuk menjadi wakil presiden. ini bukan ngomongin Jokowi nih. Jadi saya yakin Presiden Jokowi nggak mau. Ini muncul lagi jadi wapres. Itu dari siapa? Kalau dari saya akan saya terangkan. Kalau nggak dari saya nggak mau terangkan. Ya, itu aja. Terima kasih. Saya menyerahkan ini sepenuhnya pada pertimbangan moral, pertimbangan etik dari siapapun yang memimpikan itu. Circle, wajar dong Pak Prabowo selalu konsultasi, selalu diskusi hal-hal yang penting, hal-hal yang strategis dengan Pak Jokowi. Ya. Kalau Pak Jokowi mau jadi wapres, ya sangat bisa, kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP, Bambang Wuryanto, saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 13 September 2022. Pria yang akrab disapa dengan Bambang Pacul itu mengatakan, aturan memperbolehkan presiden yang sudah menjabat 2 periode maju lagi sebagai calon wakil presiden di pemilu. Namun, ini bergantung pada keputusan Jokowi, apakah hendak menggunakan peluang tersebut atau tidak. Sedangkan di sisi lain, Gerindra tegak lurus dengan keputusan presiden. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman berharap calon wakil presiden yang akan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pilih juga di-endorse Presiden Joko Widodo. Adapun Prabowo sendiri adalah salah satu tokoh yang kerap di-endorse Jokowi selain Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ya lebih bagus dong kalau di-endorse Pak Jokowi, ujar Habibur Rahman saat ditemui di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Rabu 7 Juni. Habibur Rahman menjelaskan, Prabowo memang berkomunikasi dengan Jokowi untuk mencari kandidat cawapres yang tepat bagi Menteri Pertahanan tersebut. Saya tidak tahu apakah ada Pak Erick Thohir atau hanya Pak Erick Thohir saja. Tapi soal capres-cawapres tentu diputuskan Pak Prabowo dan Pak Muhaimin. Pak Prabowo tentu berdiskusi meminta pendapat juga ke Pak Jokowi, minta masukan, tuturnya. Menurut Habibur Rahman, Prabowo meminta saran kepada Pak Jokowi terkait cawapres Gerindra lantaran mereka bersahabat. Apalagi Gerindra dan Jokowi berada dalam koalisi pemerintahan yang sama saat ini, yang mana mereka pasti punya semangat dan komitmen yang sama. Sebelumnya, juru bicara pemenangan pemilu Partai Gerindra, Budi Satrio Jiwandono mengatakan, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar, merupakan calon terkuat yang menjadi cawapres dari Prabowo Subianto saat ini. Adapun PKB sendiri, sejauh ini mengusulkan Caimin untuk menjadi cawapres Prabowo di Pilpres 2024 mendatang. Nggih, saya rasa Gus Muhaimin adalah calon yang terkuat jadi capresnya Pak Prabowo, ujar Budi Satrio saat ditemui di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Selasa 23 Mei. Budi Satrio menjelaskan, Gerindra dan PKB memang sudah saling komitmen untuk bersama-sama dalam Pilpres 2024. Selain itu, keputusan siapa yang akan menjadi capres atau cawapres juga diputuskan oleh Prabowo dan Caimin
selaku ketua umum masing-masing parpol. Kami sepenuhnya percaya mereka untuk memformulasikan siapa yang akan mendapat kepercayaan dari capres atau cawapres, tuturnya. Saat ditanya kapan Gerindra dan PKB bakal mendeklarasikan capres dan cawapres, Budi Satrio tidak menjawab secara jelas. Dia hanya menyebutkan mereka berharap yang terbaik. Apalagi keputusan penetapan capres cawapres adalah suatu keputusan yang besar.